I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Inais Rigobel, NIM 20221028. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas B semester 4. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi matematika tentang yang pertama, akar dan akar pangkat, yang kedua, bangun datar, yang ketiga, bangun ruang, dan yang keempat, statistika. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu akar dan akar pangkat. Nah, pangkat suatu bilangan adalah perkalian berganda atau berulang suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Bentuk pangkat ditulis dengan A pangkat N, di mana A disebut bilangan pokok dan N disebut bilangan pangkat. N artinya perkalian A dengan A yang berulang sebanyak N. Rumusnya yaitu A pangkat N. A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Contoh soal yang pertama, 7 pangkat 3 sama dengan 7 kali 7 kali 7. Perkalian 7 dengan 7 sebanyak 3 kali. Dan yang kedua, 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Perkalian 5 dengan 5 sebanyak 4 kali. Selanjutnya bangun datar. Persegi panjang. Persegi panjang bangun datar memiliki 4 sisi yang sama panjang. Contohnya, sebuah persegi panjang memiliki ukuran panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Hitunglah berapa keliling persegi panjang tersebut. Nah, cara penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumus keliling persegi panjang. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Keliling sama dengan 2 kali 10 tambah 5. Keliling sama dengan 2 kali 15. Keliling sama dengan 30 cm. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 30 cm. Selanjutnya persegi. Nah, persegi adalah mempunyai keempat sisi yang sama panjang dan keempat memiliki 4 sudut siku-siku. Contohnya, Bapak Budi mempunyai kebun anggur, kemudian kebun anggur tersebut berbentuk persegi dengan keliling 40 cm. Berapakah luas kebun Pak Budi? Diketahui, keliling kebun Pak Budi sama dengan 40 cm. Nah, kita masukkan rumus persegi. Luas persegi adalah L sama dengan S kali S sama dengan S pangkat 2. Keliling sama dengan 4S. Sisi sama dengan keliling bagi 4 sama dengan 40 bahagi 4 sama dengan 10 cm. Maka panjang sisi kebun Pak Budi adalah 10 cm. Nah, kita masuk dalam jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun segi 4 yang dibentuk dari sebuah segitiga. Contohnya, sebuah jajar genjang memiliki tinggi 20 cm dan panjang alas 29 cm. Hitunglah luas bangun datar tersebut. Nah, kita masukkan rumus jajar genjang. Luas sama dengan alas kali tinggi sama dengan 29 kali 28 sama dengan 580 cm pangkat 2. Jadi, luas jajar genjang tersebut adalah 580 cm pangkat 2. Selanjutnya layang-layang.
Layang-layang adalah bangun datar yang memiliki beberapa kesamaan sifat, yaitu masing-masing memiliki 4 ruas garis dengan 4 titik sudut. Contohnya adalah tentukan luas layang-layang jika panjang diagonalnya diketahui. Jadi, luas layang-layang adalah 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan 1/2 kali 14 kali 6 sama dengan 1/2 kali 84 sama dengan 42 cm pangkat 2. Jadi luas layang-layang adalah 42 cm pangkat 2. Nah, selanjutnya belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar yang bentuknya mirip ketupat. Nah, contoh soalnya, suatu belah ketupat memiliki sisi dengan panjang 6 cm. Tentukan keliling dari belah ketupat tersebut. Diketahui sisi sama dengan 6 cm. Nah, kita masukkan rumus belah ketupat. Keliling sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD sama dengan S kali S kali S kali S sama dengan 4S sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24 cm atau keliling sama dengan 4 kali S sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24 cm. Jadi, keliling belah ketupat tersebut adalah 24 cm. Selanjutnya trapesium. Nah, trapesium adalah segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Contohnya, terhadap sebuah trapesium dengan panjang masing-masing 30 cm dan 20 cm serta tinggi 5 cm. Nah, kita masukkan rumus trapesium. Luas sama dengan 1/2 kali jumlah panjang sisi sejajar kali tinggi. Luas sama dengan 1/2 kali 30 kali 20 kali 5. Luas sama dengan 1/2 kali 50 kali 5. Luas sama dengan 1/2 kali 250. Luas sama dengan 125 cm pangkat 2. Jadi, luas sebuah trapesium adalah 125 cm pangkat 2. Lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar 2 dimensi yang berbentuk dari sekumpulan titik dengan jarak yang konstan atau teratur pada sebuah bidang. Contohnya, sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Tentukan luas lingkaran tersebut. Maka luas lingkaran adalah, nah, kita masukkan rumus lingkaran. L sama dengan Pi kali R pangkat 2. Luas sama dengan 22/7 kali 7 kali 7. Luas sama dengan 154 cm pangkat 2. Yang kedua, kubus. Kubus bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi 6 bidang sisi dan 12 rusuk. Contoh soal, kubus ABCD EFGH, panjang rusuknya adalah 6 cm. Berapakah volume dan luas permukaan kubus?
Nah, langsung saja kita masukkan rumus kubus. R atau jari-jari sama dengan 12 cm, volume sama dengan sisi kali sisi sama dengan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 256 cm kubik. Jadi volume kubus adalah 256 cm kubik. Luas permukaan kubus adalah 6x pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 pangkat 2 sama dengan 256 cm kubik. Jadi, luas permukaan kubus adalah 256 cm kubik. Selanjutnya yang ketiga, prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas dan atap. Contoh soal, sebuah prisma segitiga, panjang alasnya 18 cm dan tingginya 15 cm. Jika tinggi prisma 26 cm, maka berapakah volume tersebut? Nah, langsung saja kita masukkan rumus prisma segitiga. Volume sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi prisma, sama dengan 1/2 kali 18 kali 15 kali 26 cm kubik, sama dengan 3510 cm kubik. Jadi, volume prisma segitiga adalah 3510 cm kubik. Yang keempat, limas. Limas adalah sisi tegak berbentuk segitiga. Contoh soal, tentukanlah volume limas segi 4 jika sisi alasnya 6 cm dan tinggi limas tersebut 9 cm. Langsung saja kita masukkan rumus limas segi 4. Volume sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi. Volume sama dengan 1/3 kali 6 kali 6 kali 9. Volume sama dengan 108 cm kubik. Yang kelima, tabung. Tabung bangun ruang yang mempunyai alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Contoh soal, sebuah tabung memiliki ukuran jari-jari alas 10 cm dan tinggi 30 cm. Berapakah volume tabung? Nah, langsung saja kita masukkan rumus tabung. Volume sama dengan Pi kali R pangkat 2 kali tinggi. Volume sama dengan 3,14 kali 10 pangkat 2 kali 30 sama dengan 3,14 kali 10 pangkat 2 kali 30 sama dengan 9.420 cm kubik. Jadi, volume tabung yang dimaksud adalah 9.420 cm kubik. Selanjutnya, kerucut. Kerucut adalah memiliki dua sisi, satu rusuk berupa bidang miring yang disebut selimut. Contoh soal, diketahui kerucut memiliki panjang jari-jari 6 cm, tinggi 8 cm, dan sisi 10 cm. Berapa luas permukaannya? Nah, langsung saja kita masukkan rumus kerucut. Luas 1 sama dengan Pi kali R kali S, sama dengan 3,14 kali 6 kali 10, sama dengan 188,4. Luas alas bangun ruang kerucut sama dengan luas 2 sama dengan Pi kali R pangkat 2, sama dengan 3,14 kali 6 kali 6, sama dengan 113,04. Rumus luas permukaan kerucut dibagi luas sama dengan Pi kali R kali S tambah R. Luas sama dengan luas 1 tambah luas 2, sama dengan 188,4 tambah 113,04, sama dengan 301,44. Jadi, luas permukaan kerucut diperoleh 301,44 pangkat 2. Selanjutnya, bola. Bola adalah bangun ruang yang dibentuk oleh lingkaran yang jari-jari sama. Contoh soal, sebuah bola memiliki jari-jari 6 cm. Berapakah luas permukaan bola tersebut? Nah, langsung saja kita masukkan rumus bola. Luas sama dengan 4 kali Pi kali R pangkat 2, sama dengan 4 kali 3,14 kali 6 pangkat 2, sama dengan 4 kali 3,14 kali 36, sama dengan 452,16
cm pangkat 2. Jadi, luas permukaan bola tersebut adalah 452,16 cm pangkat 2. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu statistik. Statistik adalah pengumpulan data atau menghitung rata-rata. Contoh soal, nilai UAS di kelas PGM 4B dengan mata pelajaran matematika berjumlah 12 orang dengan nilai 7, 8, 3, 5, 4, 5, 2, 1, 9. Tentukan nilai rata-rata, median, dan modus. Penyelesaiannya, langsung saja kita masukkan rumus rata-rata yang digunakan. Rata-rata sama dengan 7 tambah 8 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 5 tambah 2 tambah 1 tambah 9 sama dengan 44 dibagi 12 sama dengan 3,6. Media itu adalah nilai tengah, jadi nilai tengahnya itu adalah 4. Modus itu adalah nilai yang sering muncul, jadi nilai yang sering muncul adalah 5. Baik, sampai di sini dulu video pembelajaran matematika. Kita kali ini membahas tentang akar dan akar pangkat, bangun datar, bangun ruang, dan statistika. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan baik itu dalam penyajian materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.